saya Nelia Stuti Lukman Gaul dengan NPM F1 dan 023030. Perkenalkan, nama saya Cici Andora dengan NPM F1D023034. Perkenalkan, nama saya Riana Natalia Hutosoi dengan NPM F1D023026. Perkenalkan, nama saya Alza Nurrahma dengan NPM F1D023028. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan apa itu tentang steril, penyiapan media, dan teknik isolasi. Yang pertama, yang bagian teknik sterilisasi akan dijelaskan oleh Alza. Yang kedua yaitu penyiapan media dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga itu teknik isolasi akan dijelaskan oleh Cici. Dan yang terakhir, apa itu arti penting mikrobiologi akan dijelaskan oleh Nurul. Sterilisasi adalah suatu usaha untuk membebaskan alat dan bahan dari segala jenis kehidupan, terutama jenis mikrob. Sterilisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sterilisasi mekanik, yaitu dengan cara penyaringan. Yang kedua, sterilisasi kimiawi dengan cara disinfektan. Yang ketiga, sterilisasi fisik dengan cara penyinaran. Sterilisasi dengan pemanasan dibagi menjadi 4, yaitu sterilisasi pemijaran menggunakan alat, lampu spiritus, dan jarum OC. Jarum OC dibagi menjadi 2, yaitu jarum inokulasi dengan ujung lurus dan jarum inokulasi dengan ujung bulat. Yang kedua yaitu sterilisasi dengan udara panas atau kering menggunakan alat oven dengan suhu 180 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Yang ketiga, sterilisasi dengan uap air panas atau basah menggunakan tindalisasi dengan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Yang keempat yaitu sterilisasi dengan uap air panas bertekanan menggunakan alat autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 15 menit dengan tekanan 15 lbr. Isolasi mikrob dari permukaan benda. Yang pertama, usap permukaan benda dengan kapas tusuk telinga seluas 1 x 1 cm. Siapkan lampu spiritus dan nyalakan. Ambil cawan Petri yang berisi media Na dan PDA, panaskan pinggir cawan Petri dengan merata. Setelah itu, buka cawan Petri dan masukkan media ke dalam sampel Na dan PDA dengan teknik disapu ke permukaan media. Setelah itu, tutup media dan panaskan sekeliling media sampai merata. Setelah merata, tutup media dengan plastik silk secara merata. Setelah itu, letakkan media ke tempat penyimpanan. Yang kedua yaitu penyiapan media. Media yaitu bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri atau mikroba. Fungsi dari penyediaan media yaitu menumbuhkan, meremajakan, menyeleksi, menguji, dan membedakan jenis. Penyediaan media berdasarkan konsistensinya ada 3, yaitu padat, semi padat, dan cair. Media berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama yaitu media umum atau basah. Media umum atau basah ini sering digunakan untuk menumbuhkan, contohnya yaitu Na, bakteri, PDA, jamur. Yang kedua yaitu media selektif. Media selektif ini sering digunakan yang berfungsi untuk menyeleksi mikroba tertentu. Yang ketiga yaitu media diferensial. Diferensial yaitu media yang digunakan untuk membedakan mikroba. Dan yang terakhir yaitu media kompleks atau media yang diperkaya untuk menumbuhkan mikroba. Cara kerja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan isolasi udara yaitu yang pertama, mensterilkan meja dan tangan. Yang kedua, mensterilkan media di atas lampu spiritus. Yang ketiga, setelah media disterilkan, media diletakkan di sekitar lab selama 15 menit. Yang keempat, tutup media dan diberi label dan diselik. Yang kelima, media dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu pada Na 36 derajat
pada PDA 28 derajat. Dan yang terakhir yaitu setelah 24 jam media di dalam dikeluarkan dari inkubator dan diamati apakah bakteri atau jamur tumbuh. Selanjutnya yaitu teknik isolasi. Teknik isolasi adalah memisahkan mikroba dari lingkungan asalnya ke media baru. Isolasi yaitu hasil dari isolat. Inokubasi memindahkan mikroba dari media lama ke media baru. Septis yaitu untuk menghindari kontaminasi. Sedangkan kontaminasi adalah masuknya mikroba yang tidak diinginkan ke dalam media sehingga mengakibatkan dampak atau hasil yang tidak sesuai. Terakhir yaitu inkubasi yaitu proses pemeliharaan mikroba. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengenceran bertingkat. Yang pertama, ambil sampel alam. Sampel alamnya yaitu tanah yang digali di bawah sawit. Diambil 1 gram, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Lalu divortek. Setelah divortek, masukkan 1 mili ke dalam. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengenceran bertingkat. Yang pertama, ambil sampel alam. Sampel alamnya yaitu tanah yang digali di bawah sawit. Diambil 1 gram, masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Lalu divortek. Setelah divortek, masukkan 1 mili ke dalam tabung reaksi 10-1. Sudah itu divortek lagi. Sudah divortek, masukkan 0,1 mili ke dalam tabung reaksi 10-3. Lalu divortek lagi. Sudah divortek, masukkan 0,1 mili ke dalam tabung reaksi 10-5. Divortek lagi. Sudah divortek, masukkan ke media, yaitu yang pertama media yang tabung reaksi yang 10-3 1 mili dan 10-5 1 mili. Lalu keduanya dibandingkan. Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu untuk mengurai mikroba agar bisa dihitung. Selanjutnya itu tentang mikrobiologi. Mikrobiologi itu dibagi menjadi 2, yaitu mikrob sama mikroorganisme. Mikrobiologi itu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Sedangkan mikroorganisme itu yaitu teori mikrob pertama harus muncul dan disebut dengan organik senyawa atau organik tersambat, Peter membentuk senyawa organik atau metani. Selanjutnya itu mikropurba atau archaea, bakteri, virus, dan lain-lain. Contoh-contoh mikroba yaitu 1. Virus, bakteria, fungi, protozoa, parasit, mikrokopis. Selanjutnya ciri-ciri virus dibagi menjadi 3, yaitu virion atau aseluler. Yang kedua itu bakteri tidak memiliki membran inti, prokariot. Yang ketiga itu dinding sel, peptidalik. Yang ketiga itu fungsi memiliki membran inti, eukariot kitin. Selanjutnya yaitu sifat mikroba kosmopolitan, ada di udara, air, tanah, dan lingkungan ekstrem. Selanjutnya yaitu pengenceran bertingkat. Pengenceran bertingkat itu yaitu mengurangi jumlah mikroba agar bisa dihitung. Itulah hasil penjelasan dari kami tentang apa itu steril, penyiapan media, dan teknik isolasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.